Salam jumpa Sobat Zenik, saya Gunggu, dan sudah sekitar hampir 6 bulan dari bulan Agustus 2023 saya menggunakan Zenix Hybrid tipe Q. Apa aja sih keluhan saya terhadap Zenix atau Innova Zenix? Mari kita cek. Kita mulai dengan keluhan eksterior. Saya menggunakan tipe Q sehingga dapat model Lista ya. Nah, body kit model Lista ini pemasangannya ternyata hanya pakai perekat ya, tidak ada bautnya sama sekali, dan perekatnya pun sepertinya tidak tersilen dengan baik, sehingga kalau misalnya kita kena banjir yang agak dalam gitu ya, dan mobilnya dibawa agak kebut, ada kemungkinan besar body kitnya bisa hilang atau menganga atau membuka gitu ya. Keluhan yang berikutnya untuk khusus tipe Q ya, ini adalah ban. Keren sih ring 18, tapi bannya tipis, sehingga meskipun gripnya bagus kalau di jalan, misalnya di jalan tol, tapi kerasa kasar ya, kurang begitu nyaman di badan. Keluhan berikutnya adalah perlampuan di Zenix Hybrid tipe Q ya, sudah ada fog lamp, sudah ada DRL, dan ada main lampnya. Itu kurang terang yang pertama, meskipun sudah pakai fog lamp. Jadi di jalan kalau pas gelap, mungkin hujan, itu tetap kurang terang, sehingga ya mungkin harus di upgrade. Terus kemudian yang kedua, untuk perlampuan adalah lampunya terlalu sensitif karena tidak bisa dimatikan auto lampnya, auto sensing light untuk lampnya, sehingga dia terlalu sensitif. Ketika kita berada di bawah bayangan pohon saja, lampunya bisa otomatis nyala. Keluhan berikutnya adalah bodinya kaleng. Jadi bodi kaleng ini mungkin kalau di sandarin dikit aja kelihatan ya bunyinya. Ini masih lumayan. Nih, kelihatan sekali bodinya kaleng. Nih, bodinya kaleng. Jadi kalau kena sandar sedikit aja, mungkin oleh orang yang agak berat dan agak terlalu lama, mungkin bisa bengkong. Keluhan yang berikutnya adalah mungkin penggerak rodanya ya, atau bagian asnya itu kalau belok terlalu patah gitu ya, sebelah kanan atau sebelah kiri itu kadang bunyi tek gitu. Dan kalau sampai terjadi seperti itu, sebaiknya dibawa ke bengkel untuk diperiksakan ya, karena bisa berbahaya. Tapi ini sepertinya jadi satu gejala ya di banyak Zenix, tidak hanya yang tipe Q. Keluhan berikutnya adalah RSC 1. Kalau pas jalan di jalannya agak keras, tidak mulus, dia akan berbunyi kedek-kedek gitu ya. Terus kemudian berikutnya adalah penempatan RSE ini sendiri. Anak saya sudah berapa kali kejeduk gitu ya, dan ini sangat mengganggu. Jadi nggak tahu kenapa alasannya, kenapa dia menonjol seperti ini, dan ini juga memakan ruang gitu ya. Kalau misalnya kendaraannya cukup penuh, ini memakan ruang, sehingga ini bermasalah gitu ya. Berikutnya sunroofnya ini nggak tahu yang mana, tapi dia bunyi klatek-klatek gitu ya, sering sekali bunyi kalau kita sedang dalam perjalanan, sehingga sama, ini cukup mengganggu, dan ini harus dibawa ke bengkel resmi ya untuk minta dibenarkan, mungkin ada yang perlu dikencangkan dan lain sebagainya, bunyi-bunyian. Keluhan berikutnya berkaitan dengan entertainment system. Suara yang dihasilkan itu sama sekali tidak merepresentasikan sebuah mobil seharga lebih dari setengah miliar ya, kurang nendang gitu istilahnya, sehingga ya mungkin kurang bagus ya. Resolusi layarnya meskipun sudah Full HD, tapi juga ya mungkin koneksinya ya kurang bagus ya, kalau kita lihat misalnya video dan lain sebagainya. Terus kemudian tidak adanya fitur monitor tekanan ban.
Ini sangat penting sekali, terutama kalau kita pengen tahu bahannya itu berapa tuh. Benar bisa ditambah, tapi dengan mobil seharga ini harusnya fitur itu tersedia ya. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan auto hold ya. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan auto hold, tapi pengaktifannya manual, sehingga ketika mesin nyala, auto hold-nya tidak dipencet, ya dia tidak nyala. Sehingga kalau kita yang sudah biasa menggunakan auto hold di mobil sebelumnya misalnya, lupa memencet ini dan di lampu merah kita pencet rem, kita lepas ya mobilnya tiba-tiba melaju karena lupa kalau auto hold-nya itu belum diaktifkan. Kemudian selanjutnya, oke lah nggak elektrik nggak apa-apa, tapi ini springnya kurang sekali, seringnya ya. Kalau ini saya gunakan, saya rebahkan, itu sering dia tidak balik dengan sempurna. Tuh, nah ini dia tidak balik sama sekali. Nah, kadang balik, kadang seringnya tidak balik. Nah ini nggak enak sekali rasanya ya. Mungkin dalam waktu yang lama dia nggak bisa balik sama sekali. Dan kalau ini lemah ya, pernya sepertinya lemah. Kalau pas sedang ditopang orang, saya sedang duduk di sini, kemudian ini saya angkat, itu dia tidak maju, tidak mendorong saya, ya, sehingga terpaksanya secara manual harus saya dorong sendiri seperti ini. Nah demikian beberapa kelemahan Zenik setelah hampir setengah tahun saya gunakan. Mungkin bisa membantu sobat-sobat Zenik untuk mungkin mengupgrade ya bagian-bagian terlemah tadi, memperbaiki bagian-bagian yang harus diperbaiki ke bengkel resmi, menguatkan bagian-bagian yang bisa mudah dengan lepas gitu ya, dan menghilangkan suara-suara yang seharusnya tidak terdengar ya. Silakan di modif sendiri ya, meskipun biaya untuk beli ini saja sudah cukup mahal gitu ya. Nah meskipun demikian, saya cukup puas menggunakan Innova Zenix tipe Q karena ya meskipun banyak keluhan, tapi juga berdasarkan kebutuhan dan fitur-fiturnya cukup canggih. Kita bahas di lain waktu beberapa fitur tambahan dan fitur canggihnya, serta mungkin tips dan triks untuk pengguna Zenix. Terima kasih semuanya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.